Pada Selasa 17 Januari 2023, wacana warung kecil dilarang menjual gas LPG 3 kg mulai ramai diperbincangkan masyarakat. Nantinya gas yang akrab disapa dengan sebutan gas melon ini hanya akan dijual di agen resmi dengan memberlakukan sistem pembelian gas dengan menunjukkan KTP. Tujuannya agar masyarakat dapat membeli gas LPG 3 kg dengan harga murah dan penggunaan gas LPG 3 kg yang tepat sasaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Nuriatul Hikmah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Mei, benar sekali bahwasannya wacana pemerintah melakukan pengaturan untuk penjualan gas LPG 3 kg di warung-warung pengecer membuat sejumlah warga, terutama di Jakarta Pusat ini cukup meradang. Pasalnya apabila peraturan tersebut itu diberlakukan, nantinya warga hanya bisa mendapatkan gas melon tersebut dari penyalur-penyalur resmi saja yang terintegrasi dengan PT Pertamina. Sementara penjual pada tingkat pengecer seperti warung kecil yang bukan agen itu tidak bisa dilayani. Menanggapi hal tersebut, salah satu pengecer gas 3 kg, Isdian, berumur 67 tahun mengaku baru mengetahui mengenai wacana tersebut. Kendati demikian, ia menyampaikan keberatan jika nantinya peraturan tersebut mungkin akan berlaku di masyarakat. Menurutnya, pengaturan itu hanya akan memberatkan rakyat kecil seperti dirinya. Ia mengaku kasihan dengan rakyat kecil apabila harus jauh-jauh ketika membeli tabung gas LPG 3 kg. Dan juga belum lagi apabila memang usianya sudah lanjut usia ataupun nenek-nenek, maka dia akan pergi misalkan menggunakan bajai ataupun naik ojek, kemudian juga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menumpangi kendaraan umum. Dan selain itu juga Isdian menambahkan bahwasannya selain memberatkan para pembeli, dirinya pun memprediksi akan mengalami kerugian besar sebab barang yang menjadi sumber penghasilannya setiap hari ini bakalan berkurang. Karena beliau beralih akan menghidupi keluarganya, juga ada karyawan yang perlu dibayarkan gajinya dan lain sebagainya, sehingga memang apabila gas tersebut itu dihilangkan gitu, maka dia sudah tidak punya lagi produk jualan gas LPG, mengingat juga SDR ini merupakan salah satu pengecer yang sudah berjualan selama 16 tahun lamanya sejak pertama kali gas melon tersebut itu hadir di Indonesia. Padahal kata Isdian, setiap harinya dia hanya mengambil untung sedikit dalam berjualan gas seperti 4.000 sampai 5.000 rupiah saja. Tujuannya tak lain untuk membantu warga yang kesulitan jika harus jauh-jauh pergi ke agen-agen di sekitar wilayahnya itu. Nah, kemudian juga salah satu pedagang keliling yang juga sehari-hari menggunakan gas, yakni salah seorang tukang bakso, yakni Pak Amin, berusia 43 tahun, ini juga mengaku keberatan dengan adanya pengaturan tersebut jika nantinya benar-benar diberlakukan. Menurut Amin, jika memang itu sudah diberlakukan, nantinya dia akan sedikit kerepotan sebab apabila beli satu saja dia harus pergi ke agen dan itu akan sedikit merepotkan bagi dirinya sendiri. Dan selain itu juga Amin berharap bahwasanya pemerintah bisa mengkaji lagi dan memperhatikan nasib pedagang keliling seperti dirinya yang sehari-hari memang menggunakan gas. Dan juga selain itu menanggapi seluruh keresahan dari masyarakat baik dari pengecer maupun juga pedagang keliling, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting menegaskan jika pihaknya saat ini masih dalam tahap uji coba. Uji coba tersebut sudah dilakukan pemerintah sejak Oktober 2022 di 5 kota, yakni Tangerang, Tangerang Selatan, Semarang, Batam, dan juga Mataram. Dan juga untuk pengaturan ataupun uji coba tersebut itu dilakukan pencocokan data antara pembeli dengan data P3KE dari pemerintah. Dan juga nantinya baru setelah diuji coba itu pihak dari Pertamina akan melakukan evaluasi dan juga mencari titik dari verifikasinya. Untuk informasi juga bahwasannya adanya pengaturan tersebut itu membuat masyarakat yang hendak membeli gas LPG 3 kg ini akan diminta untuk menunjukkan KTP terlebih dahulu yang telah terdaftar dalam database penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE dan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Selain itu, Pertamina juga akan mengatur penjualan LPG subsidi hanya bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Pasalnya, pengaturan tersebut memang dibuat untuk mengingatkan bahwasannya gas LPG ini merupakan barang subsidi yang diharapkan
proses pendistribusiannya itu lebih tepat sasaran. Demikian Mei, kembali kepada Anda. Terima kasih Rika Nuri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.